Inspirasi Pro 1 RRI. Menemani kesibukan Anda siang ini, Lintas Palembang Siang. kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Dan 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal Inspirasi. Pendengar, sudah di Lintas Palembang Siang ya untuk edisi 13 Februari 2022. Bertepatan dengan Hari Radio Sedunia yang diperingati 13 Februari, yang pastinya juga kalau misalkan kita flashback ya, setiap tahun Hari Radio Sedunia itu diperingati pada 13 Februari, dan radio memang sampai saat ini juga tetap menjadi media komunikasi yang paling tangguh dan menjangkau jauh, bahkan di saat platform online dan juga WhatsApp yang tidak terhitung banyaknya ya di tingkat global, radio juga tetap menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Walaupun ya menjadi salah satu media tertua, radio alhamdulillah ya tetap bertahan dalam ujian waktunya. Nah, di kesempatan yang sangat-sangat spesial ini, di Hari Radio Sedunia ini, kita nanti akan berbincang-bincang. Jangan lupa untuk Anda semua, silakan bergabung di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Di studio Pro 1 Palembang sudah hadir dua narasumber kita, seharusnya 3 ya, tapi nanti menyusul insya Allah ya. Yang menyusul itu ini benar-benar tamu spesial kayaknya. Yang punya radio RRI kayaknya yang menyusul ini nanti. Oke, kita bacakan dulu. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang adalah Bapak Dr. Haji Rahidin Haji Anang MS, pakar komunikasi dan juga dosen ilmu komunikasi. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI. Oke, selanjutnya juga yang sudah tidak asing lagi suaranya ya, setiap kita dialog pasti beliau ini berpartisipasi ya, wajar kalau misalkan beliau ini menjadi salah satu pemerhati Radio Republik Indonesia ya, khususnya, dan pemerhati media lainnya juga. Ada Bapak Amir Syarifuddin SPSH, selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah hadir semua di sini. Satu lagi, sebenarnya kita juga akan berbincang-bincang bersama Kepala RRI Palembang ya, Bapak Dr. Andes Ahmad Bahri Nasution. Mungkin beliau saat ini masih dalam perjalanan ya, karena ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Insya Allah beliau akan menyusul. Mudah-mudahan ini lagi di jalan, lagi dengerin kita nih ya. Pak, jangan lupa nyusul ya. Oke, nah Anda juga bisa menyaksikan siaran ini pendengar, selain bisa menyimak di Pro 1 di 92,4 FM, Anda bisa simak di YouTube RRI Palembang ya. Jadi kita live streaming kita di YouTube RRI Palembang, bisa komen juga di situ, bisa langsung ke Instagramnya kita Pro 1 RRI Palembang juga. Berbicara seputar Hari Radio Sedunia, ini langsung aja kayaknya ya, sudah ada pakar-pakarnya nih. Presenternya juga agak grogi kalau misalnya pakar-pakarnya sudah ada di depan mata. Kita ke Pak Amir dulu deh ya, sebagai pemerhati, khususnya pemerhati ke RRI juga. Di kesempatan sejauh ini nih Pak Amir ya, memperingati Hari Radio Sedunia ini ya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Amir ya, bukan closing statement ini pastinya ya, melihat perkembangan dari zaman ke zaman gitu Pak Amir. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala RRI dan seluruh jajarannya yang telah mengundang kami untuk berpartisipasi dalam World Radio Day 2022. Oke. Oh iya, sebelumnya ditahan dulu Pak. Kebetulan tema kita di pagi hari ini adalah, di siang hari ini adalah mengambil tema Radio and Trust ya. Jadi kepercayaan dan juga radio ya. Silakan nih Pak. Jadi, dan bertepatan pula dengan Hari Radio Sedunia yang jatuh pada hari ini 13 Februari. Ya, kalau kita berbicara masalah radio, itu radio dan trust itu sangat penting sekali. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena radio adalah satu media elektronik yang berkarakter unik, sederhana dan praktis, serta penuh dengan tantangan kreativitas untuk semua masyarakat media radio. Sebagai radio yang punya jangkauan luas, dengan dukungan transmisi pemancar sangat
Sekali lagi saya katakan, sebagai radio yang punya dukungan transmisi pemancar sangat potensi untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan profesi. Jadi radio ini sangat potensi sekali untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting, terkhusus seperti RRI sekarang ini, yang masih tetap konsisten dari era sebelum merdeka sampai saat ini. Hanya saya pikir pembenahan-pembenahan harus kita laksanakan terus-menerus sesuai dengan tuntutan zaman. Barangkali demikian. Oke, jadi sejauh ini bisa dikatakan memang radio masih bisa bertahan, alhamdulillah gitu ya Pak Amir ya. Iya. Kita ke Pak Anang nih, kita ke Pak Anang lagi, kita ke Pak Rahidin nih. Pak Rahidin, kalau Pak Rahidin sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya kira radio ini merupakan fasilitas komunikasi yang tertua. Saya berpikir radio ini harus mendapat apresiasi yang luar biasa dari pemerintah maupun masyarakat. Perjuangan negara Indonesia ini dulu yang terdepan adalah radio. Iya. Sekarang tepat pada tanggal 13 Februari itu dengan tema Radio and Trust. Iya. Pertanyaan sekarang, apakah memang masih masyarakat percaya kepada siaran radio itu? Sebenarnya radio ini masih diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh media lain, tapi radio bisa menjangkau. Nah, saya melihat radio ini ada beberapa hal yang perlu melakukan suatu pembenahan ke depan. Yang pertama, kalau kita melihat radio ini jangan sampai hanya berjalan seperti air mengalir. Yang penting jalan, sudah ada berita, ada siaran, ada lembaganya, ada kantor, ada jurnalisnya sudah selesai. Bukan hanya itu. Tapi ke depan ini radio sudah saya sampaikan dari awal-awal. Ada 3 hal yang paling penting para pemirsa RRI. Yang pertama, sekarang ini kan sudah eranya digital. Ya. Maka menurut saya radio ini harus butuh mengupdate fasilitas. Oke. Ketika fasilitas ini betul-betul canggih, misalnya alat peralatan dari radio ini bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah, desa, sehingga beritanya menjadi clear and clean. Oke. Saya kira ini masih sangat-sangat menarik dan saya yakin masyarakat masih sangat percaya kepada radio, merupakan satu-satunya media komunikasi sebagai informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jadi fasilitas, perlengkapan, peralatan menggunakan sesuatu yang betul-betul yang canggih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang tak kalah penting, ini menyangkut masalah konten. Ya. Seharusnya radio ini harus mampu memberikan konten yang lain daripada yang lain. Kita kalau di Jakarta itu ada salah satu radio swasta, tidak usah kita sebutkan. Kalau kita mau melihat informasi jalan, ada satu frekuensi radio yang selalu menuntun kita. Karena radio ini walaupun segmennya mungkin tidak seperti elektronik yang lain, katakan TV, tapi radio ini betul yang katakan Pak Amir tadi, unik itu kan sambil driver itu bisa mendengar radio dibanding ke TV. Kalau kita fokus nabrak. Nah, maka dari itu radio ini harus mampu menampilkan, menawarkan, menyajikan konten yang betul-betul menarik bagi masyarakat. Kalau kontennya menarik, saya yakin radio ini menjadi pilihan utama dan pertama
sebagai pusat informasi dan komunikasi. Itu yang saya lihat gitu kan. Nah, maka dari itu radio harus berani tampil beda gitu kan. Di mana bedanya? Artinya dia menampilkan konten materinya itu betul-betul yang diminati oleh masyarakat. Ya. Wah, kita kalau ingin mendengar yang bagus, berita yang bagus, informasi yang bagus, kita buka gelombang ini karena di radio yang ada, yang lain nggak bisa. Ini menarik, gitu kan. Ya, ini menarik. Dan yang ketiga, saya kira host Tata, radio ini ke depan ini harus ada satu reward, ya kan? Saya kira reward ini paling penting dilakukan oleh TVRI. Katakanlah misalnya para jurnalis-jurnalis yang betul-betul profesional, sukses, berhasil, berkualitas, ada reward. Reward itu merupakan salah satu motivasi, ya kan? Salah satu motivasi bagi karyawan, bagi jurnalis itu untuk meningkatkan kualitas dari personality seseorang. Saya kira ini yang menurut saya RRI ke depan ini perlu pembenahan diri. Saya kira itu, Tata. Oke, jadi merujuk ke 3 yang sudah disampaikan oleh Pak Rahidin tadi ya, pendengar ya, bahwa seharusnya ada update fasilitas ya. Tapi kalau misalnya update fasilitas, alhamdulillah mungkin RRI sudah bisa bersaing ya Pak ya. Apalagi sekarang RRI itu sudah ada di ujung jari. Jadi buat yang belum download aplikasinya itu download aja di RRI Play Go di handphone ya, bisa di iPhone maupun di Android Anda ya pendengar ya. Nah untuk konten juga memang ini yang ditunggu-tunggu oleh pendengar ya Pak ya, dimanapun ya, siapapun dan radio apapun pasti yang ditunggu konten gitu kan ya, dan reward. Nah ini reward ini kayaknya memang perlu ya, bukan kayaknya lagi sih, perlu banget ya untuk personal masing-masing presenter, penyiar, siapapun yang bekerja di tim tersebut ya Pak ya. Oke baiklah. Nah ada penelpon sepertinya yang sudah mau bergabung di 0711369977, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa di mana Pak? Oh Pak, di depan radio. Oh Pak di depan radio. Oke. Hari radio sedunia ini sangat senang sekali. Oke. Ya. Ada saran agar gelombang elit memang ditambah dan berita-beritanya ditambah lagi. Oke. Itu aja. Dan sandiwara radio dikembalikan lagi. Oke, baik. Penyanyi-penyanyi seperti Mbak Tata dan penyanyi yang lain harus konsisten dalam membawakan acaranya. Itu aja. Terima kasih dari Eropa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa sudah bergabung bersama kami. Jadi Opa ini menginginkan konten-konten siaran ditambah lagi ya. Dan ya pastinya untuk inovasi-inovasi yang ada di dunia radio sendiri. Nah menarik ya, di tahun ini adalah tema radio sedunia itu kan radio and trust ya Pak ya. Itu kepercayaan ya. Kepercayaan dan radio dan kepercayaan. Nah, diangkatnya tema ini karena krisisnya kepercayaan publik di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya maksudnya menyerang kesehatan, maksudnya secara jasmani saja, ternyata juga telah mengikis kepercayaan media, dan hal ini juga didorong oleh beredarnya hoax ya, yang menyebar dengan cepat di media sosial. Tapi hasil penelitian juga mengungkapkan penurunan kepercayaan juga terjadi di internet dan juga jejaring sosial seperti itu. Nah, mendengar apa yang disampaikan Pak Rahidin tadi kan nanya, sampai sejauh ini yang jadi pertanyaan masyarakat, itu masih trust nggak nih ke radio gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan nih, Tata balikan pertanyaannya ke Pak Rahidin sendiri kan. Pak Rahidin sendiri ya katakanlah yang mewakili masyarakat juga ya, Pak Amir juga nih yang mewakili masyarakat, ini masih trust nggak nih untuk listen to the radio gitu Pak? Oke, kita ke Pak Amir dulu deh, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan Pak Rahidin tadi. Ya. Output dari radio itu adalah konten ya Pak ya. Konten. Ya. Konten. Kita semua tahu. Betul. Bahwa RRI itu didukung oleh perangkat pemancar. Ya. Perangkat pemancar. Jadi mereka bisa menjangkau daerah-daerah yang jauh.
Nah, konten ini harus betul-betul what the people need, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jangan yang diinginkan oleh masyarakat, yang betul-betul dibutuhkan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya tentang pencerahan, ya, untuk berpikir, untuk berbuat sesuatu yang positif dan lainnya. Pasti deh, kata Pak Rahidin tadi, saya sangat sepakat. Kalau program-programnya menarik, sekali lagi, menarik, orang akan mencintai radio ini. Orang akan mencintai radio ini. Ya. Jadi saya sepakat sekali dengan Pak Rahidin tadi. Dan pembenahan-pembenahan hostnya sendiri dan lain sebagainya. Contoh sederhana sajalah. Kalau ada talk show begini, misal ini, maaf, ini masukan, ya, jangan dianggap saya mengkritik, jadi ini masukan. Ya. Kalau misalnya dipasang satu kamera hanya untuk narasumber, alangkah baiknya juga dipasang satu lagi untuk host. Kenapa? Ini dampaknya luar biasa. Sekalian branding gitu ya Pak, ya, keluar ya. Sekalian host ini dia akan memotivasi dirinya, tampil berikutnya saya akan harus lebih baik lagi, kostum yang lebih bagus lagi, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Paling tenang, tidak kita aman Pak, ini ada untuk Bapak. Jadi bukannya untuk narsum saja. Betul. Maksud saya. Alangkah baiknya minimal 2, 1 diarahkan di host, supaya host juga ada semacam reward, kata Pak Rahidin tadi. Saya sepakat sekali. Reward ini penting agar lebih banget, Pak, bersemangat. Ya. Apa salahnya seperti adik misalnya selalu menjadi host. Minggu depan, bulan depan saya akan ganti baju yang oke, Pak. Oke, itu menambah kepercayaan kita. Ya, reward itu juga penting. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan tolonglah semua maksud saya itu angkasawan, angkasawati, baik orang teknik, orang siaran, orang apa, ya. Kita ini azas kerja kita ini teamwork. Kerja kelompok, karena radio itu terdiri dari berbagai profesi. Tidak bisa pinter sendiri, tidak bisa. Ini azas kerja di media elektronik. Ya, barangkali demikian untuk. Berarti sampai saat ini masih trust gitu ya, menaruh kepercayaan kepada radio ya. Asal itu tadi. Ya, dipegang benar-benar itu ya Pak ya. Berbenah. Karena perubahan itu sudah begitu cepat. Ya. Begitu cepat. Siapa yang nggak suka sama perubahan tuh nanti ketinggalan ya Pak. Ketinggalan. Next, Pak Rahidin sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, masih trust dong Pak. Apa yang saya katakan dari awal-awal, RRI itu jelas masyarakat masih sangat-sangat penuh kepercayaan kepada RRI. Tapi yang paling penting bagi kita sekarang bagaimana untuk mengupdate konten. Bagaimana orang akan percaya kalau pemberitaannya sangat tidak menarik. Itu kan sangat-sangat susah orang percaya. Maka dari itu ke depan RRI ini perlu kontennya paling diutamakan agar betul-betul RRI itu menjadi peminat utama bagi masyarakat. Itu menurut saya. Ya, nanti kita juga akan bacakan bagaimana pendapat pendengar. Saya juga kebetulan tadi sudah vote ya, sudah mengajukan pertanyaan di Instagramnya kita ya Pak ya. Sejauh ini apakah pendengar tuh masih mendengarkan radio? Terus juga biasanya nih mendengarkan radio itu pas lagi ngapain gitu ya, nanti kita akan bacakan satu persatu. Dan kita juga akan dengarkan nih Pak, ada statement ya dari Ketua PBB Indonesia gitu ya Pak ya, untuk terhadap RRI. Kita simak berikut ini. Okay, Ibu Valerie, could you introduce yourself to all RRI's listeners and also perhaps share your role in the United Nations with us, please? Hai, apa kabar pendengar RRI? Nama saya Valerie Julian. Saya adalah Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. I've been working at the United Nations for almost 3 decades, and I've started my duty in Indonesia in October 2020. Previously, I was stationed all over the world, from Eastern Europe to Africa, Latin America, and Asia. Actually, I was in Nepal just before coming here. As the representative of the UN Secretary General in the country, I consider that one of my roles is to bring the UN closer to the people we serve, and in that case, the Indonesian people, the Indonesian government.
As UN, we prioritize the people who risk being left behind because of their geographic location, their gender, their social or economic situation, their sexual orientation, their disability, etc. And to do this, I coordinate the work of 25 UN agencies on the ground. I believe you're familiar with names like UN Women, UNICEF, WHO, UNESCO, UNDP, etc. When I say I coordinate, it means that I ensure that jointly the UN agencies address the development needs of the country and the challenges such as the COVID pandemic, climate emergency, and the growing inequalities. But of course, the UN does not work alone. We work jointly with the government, with civil society, with academia, and finally with the media. And that is why I'm particularly happy to be here with you today to recognize and reiterate that media has a critical role to play in democracy. And today, being World Radio Day, we can discuss the specific role of radio. Thank you so much. Thank you very much, Bu Valerie. Second question is, how does the UN perceive radio as a trusted public information tool, and what is the significance of today's World Radio Day? Radio is actually my favorite media when it comes to getting news. Because radio, in my view, is one of the most reliable media globally. And it's not only in my view, many polls actually indicate that. Because it provides a unique way to access trustworthy journalism. And it has been so for more than a century. And what is interesting is that radio continuously adapt and develop its capacities. It means including technological innovation in order to serve better its listeners. And in fact, if I may say, I believe that the future of radio is not radio. What I mean by that is that, you all remember what we called radio. It was this little black box, with round button that relied heavily on batteries. And that is not radio anymore. Today, radio is in our palm. It's actually our mobile phone. But radio is what we listen to, no matter, irrespective of the box that we use. And what used to be also AM, FM channels now are digital, streaming online. This is the way we listen to radio. So this year's World Radio Day commemoration highlights the issue of radio and trust. And when we talk about trust, we talk about the trust in radio journalism, trust in accessibility, and trust and viability of radio station. So let us look one after the other. Trust in radio journalism. It's about producing independent and high quality content. It's about respecting the basic ethical journalism standards. Actually, during the pandemic, we could see how these ethical standards were actually essential. And when they were not respected, how masses of misinformation were circulated to poison people's mind. Because misinformation is having consequences for everyone and has become our common enemy. So the UN Secretary General has actually declared a war against misinformation, and he has launched the Verified campaign. And this campaign promotes reliable content as a source for accurate, trusted information issued for the global public good. Verified actually enabled science-backed communication, repackaging UN content in a way that appeals to those vulnerable to misinformation. It is also tailored to reach audiences in their language so that they can understand and on the platform that they use. I really hope that the UN and RRE could join forces in really elevating facts about COVID-19, about vaccines, and that we can jointly increase our efforts in other areas such as climate change, hate speech, gender-based violence, because in those areas too, misinformation prevents progress. Now, the second level of trust is trust and accessibility. And it's about taking care of your audience. And it's not just about retaining our existing loyal listeners, people who feel represented and can access information easily, but it's also ensuring that people with disability are included.
For instance, we can optimize the features of digital radio platforms, such as having sign languages or automated subtitles for the hearing impaired audience when they stream, or to have loud announcement of content for the blind listeners. And thirdly, we were talking about trust and viability of radio stations. It's about ensuring competitiveness. How can radio survive when a financial crisis hits the media market? And this actually links the economic survival of radio stations to their ability to attract and retain a large enough base of loyal listeners in order to be sustainable and to embed listener interaction into their business model. Thank you, Valerie. Last questions. Any specific messages you wish to convey to RRI's listeners? I want to congratulate RRI and the listeners and wish you all a very happy World Radio Day. I actually understand that build a more peaceful and inclusive world. Terima kasih banyak. Baik, baru saja kita dengarkan ya, ini opini dari Kepala BBB di Indonesia, ada Miss Valerie ya, yang baru saja menyampaikan apa yang berkaitan dengan radio and trash ya. Bagaimana beliau juga tadi menyampaikan harusnya memang perbanyak konten-konten, apalagi kita juga bisa menggunakan media platform digital ini untuk mengakses, maksudnya untuk orang-orang banyak itu lebih mudah lagi untuk mengakses. Dan satu lagi yang saya ambil di situ juga dia menekankan bahwa kita juga bisa memanfaatkan media digital ini untuk teman-teman difabel gitu ya, Pak Amir dan juga Pak Rahidin ya. Jadi tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ya katakanlah, itu juga bisa terus mendengarkan radio sampai dengan sekarang melalui platform-platform digital tersebut ya. Jadi nanti ada pastinya ada acara-acara lainnya juga. Nah, oke, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami pendengar ya di 0711369977 dan juga di 082179279090. Masih bersama Dr. Haji Rahidin Haji Anang MS ya, pakar komunikasi dan juga dosen ilmu komunikasi. Selanjutnya juga ada Bapak Amir Syarifuddin SPSH ya, pemerhati media, pemerhati Radio Republik Indonesia. Nah, sejauh ini Pak, kalau misalnya melihat ada berita-berita informasi yang menarik, yang khusus ini ada pada radio, tapi sekarang mungkin tidak ada lagi. Misalnya, saya katakan tadi ya, misalnya kita di Jakarta itu ada, kalau kita ingin ketemu di jalan itu kan, ada sebuah radio yang selalu menuntun kita, buat situ macet, di situ itu. Jadi seolah-olah itu pemirsa itu mengejar. Oke, jadi konten kayak itu info lalu lintas gitu ya Pak? Iya, itu artinya ada satu konten yang betul-betul masyarakat merasa butuh. Ya, merasa butuh. Kita contoh sekarang. Ada satu TV, stasiun TV yang kerjanya ngurus COVID. Oke. Ya. Sehingga kalau TV-TV lain mungkin tidak begitu tajam ngurusi COVID. Tapi kalau stasiun ini COVID itu tajam. Nah, jadi ada ciri-ciri khusus menurut saya radio itu harus tampil beda dengan media-media yang lain. Ya. Apalagi sekarang ini orang sudah menggunakan streaming. Nah, apakah radio juga akan tetap diminati masyarakat dengan syarat tadi? Ya. Kontennya harus betul-betul terupdate. Itu satu. Okay. Nah, ketika kita berbicara masalah kontennya terupdate,
presenter juga, SDM-nya juga harus berkualitas, Ya. harus mampu untuk bermain, ya kan? Kan yang namanya media ini kan permainan, permainan komunikasi. Maka kalau kita lihat dalam teori komunikasi persoalan media ini, ada teori yang namanya agenda setting. Nah, di dalam teori komunikasi agenda setting kita, media ini bisa mempengaruhi opini publik. Ya. Nah, kenapa tidak radio itu mampu mengarahkan opini publik? Dan justru sekarang ini stasiun TV yang betul-betul visualnya kelihatan itu dibandingkan radio. Kenapa radio tidak mampu untuk merubah wacana itu? Mampu mempengaruhi opini publik. Dalam teori komunikasi apa yang disebut dengan teori agenda setting. Ya. Saya kira ini perlu para perangkat-perangkat RRI untuk membuat konten yang seperti itu. Sehingga orang kalau melihatnya, kita kalau ini menarik ini, sehingga masyarakat itu betul-betul pengaruh. Ya. Berarti kita tuh PR kita adalah bagaimana caranya harus menghipnotis kembali ya Pak ya, pendengar-pendengar kita itu ya. Iya, ya. betul. Sehingga betul-betul menjadi masyarakat itu kalau ketika ingin melihat yang seperti ini di radio yang ada. Ya. Di tempat lain tidak ada itu. Nah, itu kan menarik. Iya. Itu satu. Yang kedua mungkin saya berpikir dari kemarin-kemarin ketika saya diminta untuk berbincang-bincang di RRI. Iya, radio and trust. Saya kira radio ini perlulah membuat satu pemikiran. Ya. Setiap perkantoran itu orang itu mendengar radio. Kalau TV kan beda. Ya. Biarlah kita minta kerjasama sama gubernur, wali kota, mungkin kata-kata lain. Radio itu ada, santai dengar radio itu sambil orang bekerja, tapi radio tampil di situ. Jadi channelnya sampai ke perkantoran-perkantoran. Ya. Nah, ini mungkin kerjasama seperti ini perlu sehingga memasyarakatkan radio itu di tengah-tengah masyarakat. Iya, karena sejatinya memang masyarakat juga kalau nggak dicuil-cuil sama pemerintah sendiri juga nggak akan gimana gitu ya Pak ya. Jadi maksud saya kalau ketika di kantor gubernur itu kita pasang siaran radio gitu kan, di kantor Pangdam, Kapolda, sehingga kita tampilkan konten yang menarik. Akibatnya orang tidak melihat TV lagi, tapi cukup kerja sambil mendengar radio, gitu kan. Tidak mendengar kaset-kaset yang lain, tapi bekerja itu sudah mendengar radio saja, karena itu memang kontennya menarik dan radio ini bisa didengar oleh semua khalayak ramai. Itu menurut saya kerjasama itu dari semalam saya pikir-pikir, kok radio ini kenapa tidak mengatur strategi itu? Perkantoran itu diajak kerjasama, dipasang, kalau di Mekah itu Mbak Tata ya, setiap kamar itu kalau azan bunyi. Nah, maksud saya begitu. Jadi pasang mikrofonnya setiap perkantoran itu ada radio itu kan. Sehingga betul-betul masyarakat radio itu di tengah-tengah masyarakat. Bila kalau memang setiap pelosok pinggiran-pinggiran itu publik ini bisa terdengar suara radio itu kalau kita betul-betul ingin memasyarakatkan. Tapi apakah itu bisa mampu kita laksanakan? Sekali lagi, ini milik pemerintah loh. Ada RI di ujungnya. Iya, ini milik RRI, milik RI. Jadi Republik Indonesia. seharusnya radio TVRI itu lebih hebat dengan swasta dibandingkan dengan swasta. Ini juga sampai sekarang saya bertanya-tanya, TVRI juga kayak orang malas nontonnya. Ya kan? Begitu juga yang milik pemerintah ini mungkin masyarakat sepertinya agak nomor 17 lah ya. Nah mungkin apakah kita karena kontennya kurang menarik atau kita ini butuh update betul-betul luar biasa atau memang perlu dibedah persoalan-persoalan milik pemerintah ini. Saya kira seperti itu, Tata. Tapi kalau Pak Amir sendiri apa yang hilang nih Pak? Radio yang dulu sama yang sekarang? Jadi begini, sebagai pencinta media, saya pikir memang sebagai tuntutan zaman, tantangan industri media di abad ke-21 ini memang lebih berat. Saya pikir lebih berat. Karena apa? Gentayangannya informasi-informasi hoax lewat
media sosial misalnya. Ini sangat berbahaya. Maka itu setiap kesempatan saya selalu ngomong, ya, saya punya ekspektasi dan harapan yang tinggi kepada lembaga penyiaran publik RRI dan TVRI seperti yang disampaikan oleh Pak Rahidin tadi. Iya. Ya, punya ekspektasi yang tinggi. Radio RRI dan TVRI yang ada RI di ujungnya menjadi rujukan nasional. Ya, soal benar tidaknya sebuah informasi. Saya ambil contoh sederhana saja, kata Pak Rahidin tadi. Misalnya hostnya menyampaikan berita duka, mungkin saat ini bisa-bisa saja menyampaikan berita duka itu, istilah bahasa Palembangnya apa, ngonor bae. Tapi mungkin suatu ketika publik sudah menuntut bagaimana kita menyampaikan berita duka itu dengan terbata-bata, sehingga membuat pendengarnya terenyuh. Ya. Oh ini. Misalnya contoh lagi, memutarkan lagu-lagu di pagi hari itu beda dengan lagu-lagu di siang hari pada saat selesai makan siang, sehingga orang mendengarnya nyaman. Tiada hari tanpa mendengar radio, kira-kira begitu. Ya. Jadi kata Pak Rahidin tadi barangkali harus dibedah. Dibedah. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya yakin masyarakat akan mencintai radio ini. Tiada hari tanpa radio. Ya, tiada hari tanpa radio. Jadi saya berharap jangan para host itu memutar lagu kesenangan dia, tidak. Ada. Kalau pagi-pagi bagaimana membangkitkan semangat orang bekerja, lagu-lagu yang diputar. Siang hari bagaimana, malam hari bagaimana. Itu harus dipikirkan. Maka itu di awal tadi saya katakan, di radio dan televisi ini penuh tantangan, tapi penuh dengan kreativitas kalau mau maju. Demikian Mbak Tata, menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ya, silakan pendengar, saya bacakan dulu komen yang udah masuk di YouTube RRI Palembang. Dari Diandra Fauzaura Febri Stafi. Selamat Hari Radio Sedunia, bicara tentang radio di Indonesia. Kita tidak bisa melupakan yang namanya RRI ya. Radio yang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Radio sampai saat ini masih menjadi media informasi yang diandalkan karena bisa mendapatkan informasi sembari mengemudi atau melakukan kegiatan lainnya. Beda dengan televisi atau media sosial, media cetak, dan saya suka dengar RRI karena iklan komersialnya dan masih membawa nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan saya juga akan lanjut bacakan WA juga yang udah masuk di 0821 7927 9090. Oke, sepertinya belum ada ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Rahidin dan juga Pak Amir ya. Seperti apa kalau misalnya Pak Rahidin dan juga Pak Amir untuk melihat ya masa depan radio ya. Bagaimana dengan, ini kita berbicara bukan hanya radio saja, tapi profesional yang bekerja di dalamnya ya Pak ya. Jurnalis dan juga yang berhubungan dengan kepercayaan dan memang untuk memerangi misinformasi itu tadi ya Pak. Karena semakin zaman berkembang itu sepertinya misinformasi ini semakin menjadi-jadi kalau tidak ada gate-nya gitu kan, tidak ada, ya kayak kita siaran juga kalau misalnya nggak ada gatekeeper-nya ngonyor aja gitu kan ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak Amir dan juga Pak Rahidin? Silakan, mungkin Pak Amir dulu. Masa depannya nih Pak ya? Ya, Oke. Masalah koordinasi dan komunikasi itu di media itu sangat penting. Ya. Sekali lagi saya katakan, koordinasi dan komunikasi sangat penting. Kalau kita salah satu unsur di radio atau televisi ini menerima sebuah informasi, jangan ditelan sendiri. Kita bicara di media, kita bekerja di media komunikasi, tapi kita tidak menyampaikan hal-hal itu kepada kerabat kerja atau teamwork. Saya katakan di awal tadi, kita tidak bisa pintar sendiri di sini. Ya. Tidak bisa pintar sendiri. Terdiri dari berbagai, ada editornya, ada kameramennya, ada reporternya, ada produsernya. Ya. Jadi beda dengan medsos. Ya. Beda dengan medsos. Maaf saya bilang,
semua negara yang menggunakan media sosial di dunia ini hanya mendewa-dewakan kecepatan semata-mata. Ya. Mereka abai dengan verifikasi dan akurasi. Ya. Nah, di kita verifikasi dan akurasi itu sangatlah penting, khususnya di media mainstream. Ya. Mementingkan kebenaran dan keakurasian daripada kecepatan. Ya. Ya, karena apa? Kalau kita berpikir semata-mata kecepatan, ya. Saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa pengarangnya, tahun 2003, bahwa speed is not a friend of akurasi. Kecepatan itu belum tentu bersahabat dengan kebenaran, dengan keakurasian. Demikian. Oke, jadi sebenarnya singkat tapi berat juga untuk dijalankan ya Pak ya. Betul. Karena tidak main-main, karena kita itu berhubungan dengan masyarakat. Betul. Kalau kita salah menyampaikan informasi, kalau 1.000 orang yang dengar, 1.000 juga salah gitu ya Pak ya. Oke, kalau Pak Rahidin nih Pak, melihat masa depan radio itu sendiri ya? Saya kira begini, masa depan sesuatu lembaga itu, apalagi ini merupakan salah satu fasilitas komunikasi, itu kan tergantung apa yang dimaksud dengan the man behind the gun. Maka radio ini kan tergantung dari manusianya. Mau dibawa kemana? Goals-nya apa gitu ya Pak ya? Itu yang paling penting. Ada satu teori. Dalam sebuah aktivitas itu, saya kira perangkat-perangkat radio ini, katakanlah manusianya, SDM-nya itu, jurnalisnya itu. Ya. Dalam bekerja ini jangan lupa menggunakan satu kajian yang namanya analisis SWOT. Ya. Kita butuh yang namanya SWOT. Apa kekuatan yang dimiliki oleh perangkat radio ini? Ini perlu, kalau kita tahu kekuatan kita bisa berbuat kemanapun bisa. Nah, kawan-kawan di radio ini juga harus sadar itu. Terutama hostnya, presenternya, jurnalisnya itu. Iya kan? Wah, kekuatan kita di sini itu kan. Kita bisa bertarung gitu kan. Kelemahan saya di sini. Nah, saya kira radio ini terutama para jurnalisnya itu ya. Saya kira perlu dalam membuat suatu berita, membuat konten, termasuk menanggapi yang namanya hoax sekarang itu perlu dianalisa dengan yang namanya SWOT. Itu yang pertama. Maka masa depannya RRI ini ada pada manusianya. Kalau presenternya bagus, kemudian jurnalisnya betul-betul handal, hebat, berkualitas, saya kira berita-berita dari RRI ini sangat menarik dan sangat diminati orang. Itu yang paling penting. Tapi di balik itu juga kita butuh juga sangat memperhatikan apa yang saya katakan tadi kepada presenter RRI, gitu kan. Jangan mentang-mentang RRI ini milik negara tanpa ada perhatian kepada para presenter. Gitu. Kan beda performance presenter RRI dibandingkan media lain itu. Kalau saya amati di luar itu. Karena saya ini kan orangnya komunikasi. Beda. Dan nilai jual juga beda saya lihat itu. Dari mana? Dari situ. Lain. Kayaknya. Saya kira ini perlu dibedah lain ya. RRI ini harus bedah itu. Saya lihat ini dari semua lini perlu kita lihat, kan? Tidak bisa kita sepeta-sepeta atau seperti dari semua lini perlu kita bedah sehingga ini menjadikan RRI ini merupakan salah satu lembaga komunikasi yang sangat fundamental bagi masyarakat itu. Saya kira ini merupakan sangat-sangat tepat bagi RRI pada peringatan Hari Radio Sedunia ini sekarang ya, Pak, ini. ya. Saya kira seperti itu. Oke, baiklah. Ini cukup menarik ya, dan juga ini juga bisa membakar semangat kita, apalagi pendengar kita yang setia banget dengerin RRI ini ya Pak ya. Pasti dia memiliki harapan yang besar gitu kan ya kepada RRI khususnya ya.
Baiklah pendengar, masih kita tunggu di 0711369977, bisa juga di 082179279090. Tidak hanya dari pakar komunikasi saja, tidak hanya dari pengamat radio saja ya. Kita pun yang saat ini berprofesi dan juga bekerja di radio ini saja juga merasakan betul energi yang disumbangkan ya oleh pendengar-pendengar kita. Kalau misalkan kan berasa ya Pak ya, kalau misalkan kita nge-host gitu kan ya, informasi yang kita sampaikan itu bisa menarik kepercayaan publik, terus juga publik feedback-nya ke kita itu seperti apa, kan itu sangat berasa ya, dan itu juga menjadi seperti yang disampaikan beliau-beliau ini pendengar ya, itu menjadi semangat untuk kita sendiri. Banyak audiens itu juga merupakan udah reward juga kan Pak untuk betul. kita sebagai presenter khususnya gitu kan ya Pak ya. Kalau misalnya audiensnya 0 atau 0, aduh mau bangun 4:30 jam 4 juga di sini, aduh rasanya sia-sia ya Pak. Oke, kita bacakan WhatsApp dulu di 082179279090. Sepertinya belum ada ya WhatsApp yang masuk. Saya akan cek Instagram dulu nih Pak, karena memang berbicara soal teknologi ya, dari semua lini di sosial media juga sudah saya tanyakan tadi kepada pendengar kita, masih dengar radio enggak? Biasanya dengar radio itu pas lagi ngapain? Ada yang jawab enggak. Masa saya harus bohong sih Mbak jawabnya, tapi boleh dicoba lagi ya. Mungkin ya banyak faktor ya, karena jawabannya sih dulu kalau dengerin musik tuh ada radio. Sekarang tuh kalau di mobil tuh karena udah ada musik kayak MP3 segala macam tuh kan Pak ya. Terus juga ada biasanya dengerin radio sambil beres-beres rumah. Oke, kalau lagi galau. Oke. Ada juga yang bilang udah nggak sempat denger radio lagi karena sibuk urus anak, sibuk urus suami. Ada juga yang bilang sering banget pas jalan ke kantor, apalagi kalau siarannya Tata yang siaran. Wow, makasih banyak. Ada juga yang bilang masih tapi udah jarang dengerin radio pas lagi santai di rumah atau lagi di jalan aja. Pas di mobil, pas mau jemput suami. Oke. Nah, ini yang menarik, ada juga yang bilang masih dengerin radio nggak? Masih pas azan, atau terutama pas puasa. Nah, berarti kan itu kalau menurut Tata ya Pak ya, pendengar sudah bisa bilang pas azan, pas lagi puasa, kan sudah menjadi karakteristik RRI dong ya Pak ya, bahwa ternyata pas puasa tuh dinanti-nanti untuk informasi pengajian dan juga azan maghrib gitu ya Pak ya, khususnya untuk mengingatkan kita, oh waktu masuk buka puasa jam sekian gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, tanpa terasa ini udah mau menuju pukul 11, 10 menit lagi. Sebelum kita akhiri nih Pak, dari Pak Rahidin dan juga Pak Amir, apa yang ingin disampaikan kembali terkait dengan peringatan Hari Radio Sedunia ini, khususnya mungkin ada pesan untuk insan-insan radio dan juga semua yang terlibat di radio ini, baik pendengar maupun juga pekerjanya juga ya Pak ya. Silakan nih Pak. Ya, saya kira mungkin saya yang terakhir ini ya. Yang pertama, radio harus tetap maju. Oke. Itu yang pertama. Apapun kondisinya, apapun resikonya, radio tetap mengudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, radio harus cepat mengupdate kontennya. Ya. Kalau tidak ketinggalan, orang akan meninggalkan untuk mendengar siaran radio. Kalau tidak mengupdate konten. Artinya kontennya betul-betul sangat-sangat menarik, masyarakat sangat berkeinginan, sangat minat ya, untuk mendengar yang namanya siaran dari radio. Dan yang terakhir, radio ini saya memberikan satu apresiasi ketika radio ini memperhatikan reward kepada presenter, kepada hostnya, kepada katakanlah SDM-nya. Saya kira komponen ini sangat penting ketika para pimpinan, pemilik saham terbesar itu Republik ini perlu memperhatikan yang namanya reward terhadap jurnalis dari RRI ini. Saya kira ini yang menurut saya yang paling penting untuk radio ke depan akan lebih mengudara lebih baik lagi. Terima kasih. Next Pak Amir, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya akan coba. Memang Mbak Tata sangat menyakitkan di masyarakat. Kalau masyarakat ngomong
masih ada apa radio itu. Heeh. Masih ada apa TVR itu. Sakit rasanya. Ini pernah saya alami. 35 tahun saya malang melintang di TVRI. Ya, 35 tahun. Ya. Nah, inilah harus kita jawab tantangan ini. Ya, tantangan ini jangan sampai keluar kalimat yang begitu. Ya. Betul kata Pak Rahidin tadi, kita harus update cara berpikir kita dan lain sebagainya supaya orang tiada hari tanpa mendengarkan radio. Itu tadi. Robahlah cara kita berpikir, jauhkan ego sektoral. Oh, ini acara program saya, jangan lagi. Kalau sudah menjadi sebuah output, itu milik bersama. Betul. Dari mulai, maka itu saya sering ngomong, kalau bicara program itu kita bicara secara komprehensif. Orang tekniknya, orang keuangannya, orang TU-nya. Maaf kalau saya mencampuri lebih dalam. Iya. Harus satu bahasa. Begitu ketok palu harus jalan. Iya. Jadi ya bagaimana ya? Harus betul-betul ini. Harus dicintai profesi ini. Harapan saya kepada angkasawan dan angkasawati, siapapun dia, cintailah profesi. Pimpinan boleh datang dan pergi setiap tahun. Tapi profesi itu kita geluti puluhan tahun. Kalau Anda seorang presenter dikenal di Palembang ini, maaf, Anda tidak akan bokek. Setiap minggu bisa ngejob di mana-mana itu. Tapi cintai profesi itu. Barangkali sekian, kata memberi semangat saya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini ada perubahan ke depan. Ya, ada perubahan ke depan. Terima kasih. Baik, berarti simpelnya karena output yang harus kita ciptakan itu bagus, pas agenda setting, katakanlah pas briefing sebelum kita show, mau jontok-jontokan ya terserah ya Pak, yang penting outputnya bagus. Setelah kelar acara ya foto bersama, makan bersama gitu ya Pak ya. Jadi no baper-baper club ya kalau bahasa anak muda saat ini ya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Rahidin dan juga Pak Amir ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang dalam Dialog Interaktif Special World Radio Day ya dengan tema Radio and Trash. Pak Amir Syarifuddin SPSH, pemerhati media khususnya RRI juga, Bapak Dr. Haji Rahidin Haji Anang MS, pakar komunikasi, dosen ilmu komunikasi juga ya. Terima kasih Pak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya pendengar, kita sudah berbincang-bincang ya mengenai peringatan Hari Radio Sedunia yang jatuh pada tanggal 13 Februari ya, bertepatan dengan hari ini di hari Minggu. Sudah